telah sampai kepada saya sebuah pertanyaan yang bagus. Yaitu pertanyaan bahwa ada sebagian daripada kalangan kita yang mereka itu, ini dalam kaitannya dengan persoalan peringatan Maulid. Bahwa mereka itu sangat setuju dengan peringatan Maulid. Tapi komentarnya agak miris. Komentarnya bahwasanya dengan perayaan Maulid yang besar-besaran, mereka melihat dari sudut pandang mereka, seolah-olah itu terjadi suatu pemumbajiran terhadap biaya yang menurut mereka pula alangkah baiknya biaya itu dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan orang lain yang membutuhkan seperti yatim, janda, dan sebagainya. Sepintas lalu terlihat bahwa komentar ini dapat dibenarkan dan berpengaruh kepada orang-orang yang awam yang tidak tahu sebenarnya apa makna daripada syiar Maulid seperti itu. Komentar saya adalah mereka ini termasuk pada kalangan daripada orang-orang yang mencintai Islam dalam kaitannya dengan mencintai Allah, yang tentunya mencintai Islam, mencintai Allah tidak mungkin akan bertemu kecuali dengan mencintai Nabi. Mereka ini masuk pada kadar orang-orang yang biasa-biasa saja, bukan orang-orang yang artinya memahami apa pengertian daripada Maulid. Saya ingin mengemukakan ada satu ayat di dalam surat Al-Haji yang mengatakan di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Man sa'a ilallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mensiarkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu adalah merupakan takwa di dalam hati. Pertanyaannya adalah, syiar Allah yang paling besar yang ada di muka bumi ini yang kita nikmati semuanya ini, apa kira-kira yang paling besar? Ternyata semua ahli dinul Islam mengatakan syiar yang paling besar adalah datangnya Sayyidina Muhammad SAW yang Allah gambarkan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa datangnya dia itu adalah rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, komentar tadi sebenarnya adalah komentar menurut pengalaman saya, komentar daripada orang-orang yang sedikit berbuat, banyak berbicara. Lain dengan orang-orang yang sedikit bicara, banyak berbuat. Contohnya adalah, kalau kita tanyakan kepada mereka komentar seperti tadi, dana-dana itu sebaiknya diberikan kepada yatim, kepada miskin, kepada janda, dan sebagainya, kita tanyakan kepada mereka, seberapa besar mereka melakukan itu. Mungkin saja mereka tidak pernah melakukan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwasanya di dalam syiar Maulid yang besar, pada Maulid Agung yang terbesar tersebar di Jakarta ini, sebenarnya lebih dari 50% yang hadir itu orang-orang yang ingin mengikuti syiar Islam dan dilandasi oleh cinta dan mahabbah kepada junjungannya Sayyidina Muhammad. Dan mereka itu di atas 50%-nya itu adalah orang-orang yang dhaif. Yang ketika mereka makan di situ, mereka merasakan itu adalah suatu keberkahan. Dan bahkan menjadi kebiasaan, mereka membungkus daripada berkah nasi kebuli yang ada, itu mereka pulang untuk diberikan pula kepada keluarga-keluarganya. Untuk mencicipi. Bukan karena lapar, tetapi karena berkah yang ada daripada makanan-makanan yang dianggap telah didoakan di sana. Ini punya suatu implikasi yang berbeda, dilihat dari kacamata orang yang memandang juga berbeda. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa hal seperti itu adalah logis saja, bahwa mereka punya kemampuan seperti itu, untuk berbicara juga seperti itu. Tetapi, saya ingin mengatakan kembali tadi, bahwa sesungguhnya mereka ini termasuk pada kelompok orang-orang yang sedikit berbuat, tapi banyak bicara. Mereka lawan adalah orang-orang yang sedikit bicara tetapi banyak berbuat. Inilah yang menjadi masalah yang sangat disayangkan. Karena pengaruh daripada ucapan-ucapan ini atau pandangan-pandangan seperti ini, itu bisa mengantarkan orang-orang awam untuk mereka lebih jauh daripada syiar-syiar Allah yang justru di situ kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan kita punya kepentingan untuk mensiarkan secara umum kepada masyarakat awam ini tadi. Kalau kita
bicara soal maulid lebih jauh sebenarnya tidak cukup waktu untuk sekedar ini. Tetapi baiklah, barangkali itulah pandangan-pandangan dan kita bisa mengambil satu contoh. Kalau di tanah Betawi ini, khususnya di wilayah saya misalnya, saya pernah bertemu dengan banyak daripada tokoh-tokoh Betawi, para pedagang dan sebagainya. Pada tahun tertentu dia memberikan sumbangan untuk perayaan maulid yang besar-besaran itu dia berikan 5 juta. Pada tahun berikutnya dia berikan bukan 5 juta lagi, sudah 10 juta. Begitu juga ada yang lain, yang 25 tiba-tiba berikan 50, ada yang 1 juta tiba-tiba beri 5 juta. Tiap tahun meningkat. Setelah saya coba bertanya kepada mereka, mereka mengatakan bahwa ini adalah barakah daripada syiar Islam, barakah daripada mahabbah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia mengatakan bahwa kemarin saya memberikan tahun yang lalu 5 juta, tetapi kemudian sekarang saya berikan 10 juta karena saya malu. Sesudah saya berikan sumbangan itu tadi pada maulid, antara maulid yang satu kepada maulid yang lain, usaha saya itu lebih banyak berkembang dan saya mendapatkan untung yang berlipat-lipat. Maka saya merasa tidak pantas untuk saya memberikan sama seperti tahun yang sebelumnya. Ini pandangan-pandangan orang yang bekerja dengan hatinya, dengan nuraninya, dengan jiwanya, dan dengan mahabbahnya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal mereka memberikan kesantunan, jangan lagi kita lihat. Di kampung saya misalnya, ada seorang haji, saya tidak sebut namanya. Tetapi setiap tahun ini, barusan ini, ya tahu maulid yang barusan lalu. Selain daripada dia bikin maulid besar-besaran dan manusia yang hadir dan makan pada acara maulid itu lebih daripada 5.000 mendekati 10.000 orang. Bahkan pada hari esoknya dia memberikan santunan kepada janda dan yatim lebih daripada 2.000 orang. Dia berikan paket sembako dan sebagainya kepada janda, yatim, fakir, miskin dan sebagainya, khusus di wilayah dia aja. Ini semua dia merasakan karena keberkahan daripada maulid dan usahanya menjadi berhasil. Kalau kita hitung-hitung secara nominal berapa banyak duit yang dia hamburkan di situ. Tetapi bukan dihamburkan secara cuma-cuma, tetapi dengan ikhtikat untuk membeli ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satu amalan pun yang tanpa pengorbanan. Kita sholat pun kita harus berkorban. Kadang-kadang kita lapar, kadang-kadang kita ngantuk, kadang-kadang kita capek, tetapi kita punya kewajiban untuk mengorbankan itu untuk demi mencapai ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan secara materi, mereka punya nilai pengorbanan itu lebih besar daripada apa yang kita bicarakan. Nah, oleh karena itu kepada saudara-saudara saya khususnya yang mengatakan bahwa maulid itu, seperti komentar pada awal tadi, seharusnya mereka coba untuk lebih banyak merenung, mengekspresi dirinya sebelum mengeluarkan satu statement-statement atau pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan. Apalagi kalau mereka berada pada jajaran orang-orang yang dipandang yang dituakan, lalu mereka berbicara seperti itu, sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka menurunkan kadar cinta kepada agama, kadar cinta kepada Nabi, melalui maulid Nabi SAW pada orang-orang yang awam yang belum banyak mengaji dan belum banyak mengetahui tentang kebesaran daripada maulid. Saya ingin mengutip satu hadis. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis yang masyhur, yang sahih, beliau bersabda bahwa man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa yang menghormati hari kelahiranku, akulah pemberi syafaatnya di hari kiamat. Hadis lagi yang kedua, Nabi mengatakan, man azzama maulidi, man anfaqa fi maulidi dirhaman, faka'annama anfaqa jabalin min jahabin fi sabilillah. Artinya, kata Nabi, barang siapa yang berbelanja 1 dirham saja, karena memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, maka sama dengan dia berinfak sebesar 1 gunung daripada emas di jalan fi sabilillah. Saya kira ini merupakan satu referensi yang perlu direnungkan. Kemudian ada kalimat-kalimat hikam yang datang dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama ahyal Islam. Faqad ahyal Islam. Man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiran Nabi SAW, maka dia telah menghidupkan Islam menurut Sayyidina Umar. Menurut Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau berkata, man azzaba maulidin Nabi SAW la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia adalah seseorang yang memuliakan, mengagungkan
maulidnya Nabi SAW, kecuali dia keluar dari ini dunia, dia tidak akan keluar dari ini dunia, kecuali dia keluar dengan membawa iman. Artinya, dia tidak akan mati, kecuali dia mati dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begitu dahsyat. Jadi orang kepada mereka yang berkomentar, yang miris, kalau saya bisa sarankan, tolong carilah dulu pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang sebaik-baiknya, sehingga apalagi dalam posisi kita sebagai orang tua-tua, sehingga kita ketika berbicara, paling tidak itu mendatangkan manfaat yang kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang kita bicarakan, yang kemudian bicara kita ini diikuti oleh orang-orang lain yang ternyata salah besar. Tapi kita akan bahagia apabila kita mengajarkan atau kita memberikan pandangan-pandangan kepada generasi muda kita, yang kedua mereka mengamalkannya, dan itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mematikan akhir yaumil qiyamah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.